Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Hidayah. Saya Sabrina. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Aturan 8. Tindakan untuk menghindari bahaya tubrukan. Mengambil tindakan yang tegas dalam waktu yang tepat, perubahan haluan yang cukup besar, mencegah situasi meruncing lainnya, menjaga jarak aman, serta mengurangi dan menghentikan laju. Collision, the action taken should be positive. This means that it should result in the reduction of the risk of collision, but should not aggravate it. Avoiding action should be made in time. This implies that the assessment should be done well in advance for quite some time and from a great distance. The avoiding action should not be taken at the last moment. Avoiding action should be taken at an earlier stage, at the right time, so that there is no confusion. Be alert and keep track of all targets. The aspect during daytime and the navigation light aspect at night may not appreciably change for small alterations. The alteration of course should not involve successive small changes in course. Any alteration of course made must be large so that the other vessel notices it and knows that you have taken action. As explained earlier, all actions taken to avoid collision have to be accessed after taking them. These actions should diffuse the dangerous situation. The passing of the vessels should be observed till it is confirmed that we are well clear of the other vessel. When the ships are in busy region or going in and out of harbors, they encounter lots of traffic. Here, the ship may not have set a course, and the speed may not be sufficient. Under these circumstances, it is better to stop and watch the situation as it develops. After assessing the situation, then move cautiously. If the time is not sufficient to assess, it can even ring a Aturan 9. Alur pelayaran sempit. Mempertahankan jarak sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran atau air pelayaran yang berada di lambung kanan. Kapal yang sedang menangkap ikan dilarang merintangi jalannya kapal lain di alur pelayaran sempit. Tidak boleh merintangi penyeberangan kapal lain. Tidak boleh memotong alur pelayaran. Menghindari berlabuh jangan di pelayaran sempit.
Aturan 10. Bagan pemisah lalu lintas. Berlayar dalam arah jalur lalu lintas yang sesuai, menjauhi garis atau zona pemisah, memasuki atau meninggalkan jalur pada ujung jalur, menghindari memotong jalur-jalur lalu lintas, menghindari berlabuh jangkar, menghindari aktivitas penangkapan ikan. Aturan 11. Sikap kapal dalam keadaan saling melihat diterapkan untuk kapal-kapal dalam keadaan saling melihat. Aturan 12. Kapal layar. Bila mana dua kapal layar saling mendekat sehingga menyebabkan bahaya tubrukan, satu di antaranya harus menghindari yang lain. Bila masing-masing mendapatkan angin yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin pada lambung kiri harus menghindari kapal yang lain. Bila keduanya mendapat angin dari lambung yang sama, maka kapal yang berada di atas angin harus menghindari kapal yang berada di bawah angin. Sisi di atas angin ialah sisi yang berlawanan dengan sisi di mana layar utama berada, atau dalam hal kapal dengan layar persegi, sisi yang berlawanan dengan sisi di mana layar muka belakang yang terbesar dipasang. Aturan 13. Saling menyusul. Kapal dianggap saling menyusul bila mana mendekati kapal lain dari jurusan lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang, yakni dalam kedudukan demikian sehingga terdapat kapal yang disusulnya itu pada malam hari hanya melihat lampu buritannya, tetapi tidak satupun lampu-lampu lambungnya.
Aturan 14. Situasi berhadapan. Apabila dua kapal tenaga bertemu pada haluan berlawanan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka masing-masing harus merubah haluannya ke kanan, sehingga akan berpapasan pada lambung kirinya. Bila mana sebuah kapal melihat kapal lain tepat atau hampir tepat di depannya, dan pada malam hari ia dapat melihat penerangan tiang kapal lain segaris atau hampir segaris, atau kedua penerangan lambungnya pada siang hari dengan memperlihatkan penyesuaian sudut pandangan dari kapal lain. Bila mana sebuah kapal ragu-ragu, ia harus menganggap hal itu terjadi dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturan 15. Situasi berpotongan. Jika dua buah kapal bertengah bersilang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanannya terdapat kapal lain harus menyimpan dan jika keadaan mengizinkan menghindari memoton di depan kapal lain. Aturan 16. Tindakan kapal yang menyimpang. Apabila kapal yang diwajibkan menyimpangi kapal lain sepanjang keadaan memungkinkan, maka harus mengambil tindakan dengan segera dan nyata untuk tetap bebas. Aturan 17. Tindakan oleh kapal yang bertahan. Apabila salah satu dari kedua kapal diharuskan menyimpan, maka kapal yang lain harus mempertahankan haluan dan kecepatannya. Bila mana oleh sebab apapun kapal yang diwajibkan mempertahankan haluan dan kecepatannya mengetahui dirinya berada terlalu dekat, sehingga tubrukan tidak dapat dihindari dengan tindakan oleh kapal yang menyimpan itu saja. Ia harus mengambil tindakan sedemikian rupa, sehingga merupakan bantuan yang sebaik-baiknya untuk menghindari tubrukan. Kapal tenaga yang bertindak dalam situasi yang bersalingan sesuai dengan sub A dan B untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain, jika keadaan mengizinkan tidak boleh merubah haluan ke kiri untuk kapal yang berada di lambung kirinya. Aturan ini tidak membebaskan kapal menyimpan dari kewajibannya untuk menghindari jalanannya kapal lain. Aturan 18. Tanggung jawab antar kapal. Kapal tenaga yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak terkendalikan, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, kapal yang sedang menangkap ikan, kapal layar. Kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak terkendalikan, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, kapal yang sedang menangkap ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari kapal yang tidak terkendalikan, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas. Setiap kali selain
Setiap kali, selain daripada kapal yang tidak terkendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, jika keadaan mengizinkan harus menghindarkan dirinya merintangi jalan aman, sebuah kapal yang terkendala oleh syaratnya yang sedang memperlihatkan isyarat-isyarat dalam aturan 28. Aturan 18 lanjutan, tanggung jawab antar kapal. Pesawat terbang laut di air pada umumnya harus tetap benar-benar bebas dari semua kapal dan menghindarkan dirinya merintangi navigasi kapal-kapal itu. Aturan 19. Sikap kapal dalam penglihatan terbatas. Aturan ini berlaku bagi kapal-kapal yang tidak saling melihat satu dengan yang lain bila mana sedang berlayar di dalam atau di dekat daerah tampak terbatas. Setiap kapal harus bergerak dengan kecepatan aman disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tampak terbatas yang ada. Sebuah kapal tenaga harus mempersiapkan mesinnya untuk segera berolah gerak. Setiap kapal harus memperhatikan dengan cermat keadaan dan kondisi tampak terbatas yang ada, sebagaimana memenuhi aturan seksi 1 dari bagian ini. Lanjutan aturan 19. Kapal yang sedang mendeteksi adanya kapal lain dengan radar saja harus menentukan apakah timbul keadaan terlalu dekat atau ada bahaya tubrukan. Jika demikian, ia harus mengambil tindakan untuk menghindar dalam waktu yang cukup, dengan ketentuan bahwa bila mana tindakan demikian terdiri dari satu perubahan haluan, maka sejauh mungkin haluan dihindari. Perubahan haluan ke kiri untuk kapal yang berbeda di muka arah melintang selain kapal yang sedang disusul, dan perubahan haluan ke arah kapal di arah melintang atau di belakang arah melintang, kecuali bila ditentukan bahwa bahaya tubrukan tidak ada, maka setiap kapal yang mendengar isyarat kabut kapal lain berada di muka arah melintangnya atau tidak dapat menghindari keadaan terlalu dekat dengan kapal lain yang berbeda di muka arah melintangnya harus mengurangi kecepatan sampai serendah-rendahnya, di mana dengan kecepatan ini ia masih dapat mempertahankan haluan. Jika perlu, ia harus menghilangkan kecepatannya sama sekali, dan apapun yang terjadi harus berarah dengan waspada dan hati-hati sampai bahaya tubrukan berlalu.
Aturan 20 Penerapan. Aturan dalam bagian ini harus ditaati dalam semua keadaan. Aturan-aturan mengenai penerangan harus ditaati mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit, dan selama waktu tersebut tidak boleh diperlihatkan penerangan lain kecuali penerangan yang demikian itu tidak menimbulkan kekeliruan dengan penerangan-penerangan yang dirinci dalam aturan-aturan ini atau tidak melemahkan daya tampaknya atau bertentangan karakternya atau merintangi terlaksananya pengamatan keliling yang layak. Penerangan yang ditetapkan dalam aturan ini jika dipasang juga diperlihatkan mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam dalam keadaan tampak terbatas dan boleh diperlihatkan dalam semua keadaan lain bila dianggap perlu. Aturan mengenai sosok benda harus dipenuhi pada siang hari. Penerangan dan sosok benda yang diperlihatkan dalam aturan ini harus memenuhi ketentuan tambahan pada aturan ini. Aturan 21. Definisi. Penerangan tiang-tiang berarti sebuah penerangan putih yang ditetapkan di atas sumbu muka belakang kapal, memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus meliputi busur cakrawala 225 dan dipasang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan cahaya dari lurus ke depan sampai 22,5 di belakang arah melintang pada setiap sisi kapal. Penerangan lambung berarti sebuah penerangan hijau di lambung kanan dan sebuah penerangan merah di lambung kiri. Masing-masing memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus meliputi cakrawala 112,5 dan dipasang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan cahaya dari lurus ke depan sampai 222,5 di belakang arah melintang. Pada sisi yang bersangkutan, di kapal yang panjang kurang dari 20 meter, penerangan lambung oleh digabung dalam satu lentera, dipasang di atas sumbu muka belakang kapal. Lanjutan aturan 21. Penerangan buritan berarti sebuah penerangan putih yang ditempatkan sedekat mungkin yang dapat dilaksanakan di buritan, memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus meliputi busur cakrawala 135 dan dipasang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan cahaya 67,5 dari lurus ke belakang pada setiap sisi kapal. Penerangan tunda berarti sebuah penerangan kuning yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan penerangan buritan yang didefinisikan dalam program C. Aturan ini penerangan keliling berarti penerangan yang memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus meliputi busur cakrawala 360. Penerangan cakrawala berarti penerangan berkedip-kedip dengan selang beraturan pada frekuensi 120 kedipan atau lebih setiap menit.
Aturan 22 Daya tampak penerangan. Penerangan yang ditetapkan dalam aturan ini harus mempunyai intensitas seperti yang diperinci dalam seksi 8 dari ketentuan tambahan 1, sehingga kelihatan pada jarak jangkauan minimum sebagai berikut. Di kapal-kapal yang panjangnya 50 m atau lebih, penerangan tiang 6 mil, penerangan lambung 3 mil, penerangan buritan 3 mil, penerangan tunda 3 mil, penerangan keliling warna merah, hijau atau kuning 3 mil. Di kapal-kapal yang panjangnya 12 m atau lebih tetapi kurang dari 50 m, penerangan tiang 5 mil kecuali apabila panjang kapal kurang dari 20 m, 3 mil penerangan lambung, 2 mil penerangan buritan, 2 mil penerangan tunda, 2 mil penerangan keliling warna putih, merah, hijau atau kuning, keliling 2 mil. Lanjutan aturan 22 Daya tampak penerangan. Di kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 12 m, penerangan tiang 2 mil, penerangan lambung 1 mil, penerangan buritan 2 mil, penerangan tunda 2 mil, penerangan keliling warna putih, merah, hijau atau kuning 2 mil. Di kapal-kapal ataupun benda-benda lainnya yang sebagian badannya tenggelam sehingga tidak jelas wujudnya yang sedang ditunda, penerangan keliling putih 3 mil. Aturan 23 Kapal tenaga yang sedang berlayar. Kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan tiang depan, penerangan tiang kedua belakang warna putih dan lebih tinggi dari penerangan tiang depan. Kecuali kapal yang panjang kurang dari 50 meter tidak diwajibkan tapi boleh memperlihatkan penerangan lambung, penerangan buritan warna putih. B. Kapal dengan bantalan udara jika bertugas tanpa berat benar aman di samping penerangan yang telah disebutkan dalam paragraf A. Aturan ini harus memperlihatkan juga penerangan cerlang keliling warna kuning. C. Sebuah kapal hanya saat sedang tinggal landas, mendarat dan sedang terbang dekat permukaan air. Di samping penerangan yang disebutkan dalam paragraf A, aturan ini harus memperlihatkan juga penerangan cerlang merah keliling dengan intensitas yang tinggi.
Aturan 24 menunda dan mendorong. Kapal tenaga bila sedang menunda harus memperlihatkan sebagai pengganti penerangan yang diatur dalam aturan 23, dua penerangan tiang bersusun tegak bila mana panjang tundaan diukur dari buritan kapal yang menunda sampai buritan kapal yang ditunda lebih dari 200 meter. 3 penerangan tiang bersusun tegak, penerangan lambung, penerangan buritan, penerangan tunda, tegak di atas penerangan buritan. Bila mana panjang tundaan lebih dari 200 m, sosok benda berbentuk bola ketupat di tempat yang kelihatan sejelas-jelasnya. Bila kapal yang mendorong dan kapal yang didorong ke depan dihubungkan secara kuat dalam satu rangkaian tetap, maka keduanya dianggap sebagai sebuah kapal tenaga dan harus memperlihatkan penerangan-penerangan sesuai dengan aturan 23. Aturan 24 menunda dan mendorong. Kapal tenaga bila mendorong ke muka atau menggandeng samping kecuali dalam rangkaian tetap harus memperlihatkan sebagai pengganti penerangan yang diatur dalam aturan 23. Dua penerangan tiang depan bersusun tegak, penerangan lambung, sebuah penerangan buritan kapal tenaga yang sedang menunda atau mendorong di muka. Sehubungan dengan panjang kapalnya juga harus memperlihatkan penerangan tiang belakang. Kapal tenaga yang diberlakukan ketentuan paragraf A atau C juga harus memenuhi aturan 23. Kapal atau benda yang ditunda kecuali yang tersebut dalam paragraf G. Aturan ini harus memperlihatkan penerangan lambung, penerangan buritan, dan bila mana panjang tundaan lebih dari 200 m, di tempat yang dapat kelihatan sebaik-baiknya sebuah sosok benda yang berbentuk bola ketupat. Aturan 24 menunda dan mendorong. Dengan ketentuan berapapun jumlah kapal-kapal yang didorong di depan atau digandeng samping dalam kelompok harus diberi penerangan sebagai satu kapal. Kapal yang didorong di depan bukan kegiatan dari penerangan-penerangan lambung di ujung depan rangkaian tetap. Harus memperlihatkan kapal yang digandeng samping. Harus memperlihatkan penerangan buritan dan penerangan lambung di ujung depan. Kapal atau benda lainnya yang sebagian tenggelam di air sehingga tidak nyata wujud rupanya atau gabungan kapal-kapal ataupun benda yang demikian yang sedang ditunda harus memperlihatkan jika lebar kurang dari 25 m, satu penerangan keliling warna putih pada atau di dekat ujung haluan muka dan satu penerangan keliling putih lagi pada atau di dekat ujung buritan atau belakang, kecuali bahwa bentuk itu tidak mungkin memperlihatkan penerangan di dekat ujung haluan atau muka. Jika lebarnya 25 m atau lebih, dua penerangan keliling putih tambah pada atau dekat ujung lebarnya. Apabila panjangnya lebih dari 100 m, tambahan penerangan keliling putih di antara penerangan yang diisyaratkan dalam sub paragraf 1 dan 3 diletakkan sedemikian rupa sehingga jarak di antara penerangan tadi tidak melebihi 100 m. Sosok benda berupa bola ketupat pada dekat ujung buritan atau belakang kapal atau benda yang ditunda yang paling belakang, dan bila panjang tundaan lebih dari 200 m, sosok benda bola ketupat tambahan ditempatkan pada tempat yang paling jelas kelihatan serta sejauh mungkin di depan yang dapat dilaksanakan. Lanjutan aturan 24 menunda dan mendorong, di mana oleh sebab apapun yang cukup beralasan, kapal atau suatu benda yang sedang ditunda tidak dapat melaksanakan pemasangan penerangan-penerangan ataupun sosok benda yang diatur dalam paragraf E atau G. Dari aturan ini, semua usaha harus dilaksanakan untuk memberi penerangan pada kapal atau sesuatu benda yang sedang ditunda itu, atau setidak-tidaknya menunjukkan akan adanya kapal atau sesuatu benda yang demikian itu, di mana oleh sebab yang cukup beralasan tidak dapat dilaksanakan bagi kapal yang tidak biasa melakukan tugas penundaan untuk memperlihatkan penerangan sesuai yang diisyaratkan dalam paragraf A atau C dari aturan ini. Kapal demikian tidak diwajibkan memperlihatkan penerangan tersebut bila melakukan penundaan terhadap kapal lain yang dalam bahaya atau kapal lain yang memerlukan pertolongan. Semua usaha yang mungkin harus dilakukan untuk menunjukkan adanya keterhubungan antara kapal yang menunda dan kapal yang ditunda sebagaimana ditentukan oleh aturan 36, terutama dengan memberi penerangan pada tali tundanya.
Aturan 25. Kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang digerakkan dengan dayung. Kapal layar yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan lambung dan penerangan buritan. Pada kapal layar yang panjang kurang dari 20 meter, penerangan yang diatur dalam program A boleh digabung dalam sebuah lantera, dipasang atau didekatkan di puncak tiang di mana dapat dilihat dengan jelas kapal layar yang sedang berlayar, sebagaimana tambahan penerangan di dalam program A boleh memperlihatkan di puncak atau di dekat puncak di tempat yang sebaik-baiknya. Dua penerangan keliling bersusun tegak, di atas berwarna merah dan di bawah hijau. Tetapi penerangan ini tidak boleh diperlihatkan bersama-sama dengan lontaran kombinasi yang diperoleh dalam program B. Lanjutan Aturan 25. Kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang digerakkan dengan dayung. Kapal layar yang panjangnya kurang dari 7 meter, jika dapat dilaksanakan, harus memperlihatkan penerangan yang diatur dalam program A atau B. Tetapi jika tidak, ia harus memperlihatkan lampu senter atau lentera yang menyala dengan cahaya putih yang harus diperlihatkan dalam waktu yang cukup untuk mencegah tubrukan. Kapal yang digerakkan dengan dayung boleh memperlihatkan penerangan yang diatur dalam aturan ini untuk kapal layar, tetapi jika tidak, ia harus menyiapkan lampu senter atau lentera yang menyala dengan cahaya putih yang harus diperlihatkan dalam waktu yang cukup atau mencegah tubrukan. Kapal layar, bila sedang berlayar, juga digerakkan dengan tenaga mesin, harus memperlihatkan di depan, di mana sosok benda tersebut dapat terlihat dengan sebaik-baiknya, berupa sebuah sosok benda kerucut yang puncaknya ke bawah. Aturan 26. Kapal penangkap ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan, baik yang sedang berlayar maupun berlabuh jangkar, harus memperlihatkan hanya penerangan dan sosok benda yang diatur dalam aturan ini. Kapal yang sedang mendogol berarti menggaruk pukat tarik atau alat tangkap lainnya dalam air yang digunakan untuk menangkap ikan harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak, di atas hijau dan di bawah putih, atau sosok benda terdiri dari dua buah kerucut bersusun tegak dengan puncak saling bertumpu. Sebuah penerangan tiang di belakang dan lebih tinggi dari penerangan keliling hijau. Kapal yang panjangnya kurang dari 50 m tidak diwajibkan memperlihatkan penerangan ini, tetapi tidak boleh memperlihatkannya bila mempunyai laju terhadap air. Sebagai tambahan, penerangan yang diatur dalam paragraf ini memasang penerangan lambung dan penerangan buritan. Kapal yang sedang menangkap ikan, selain mendogol, harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak, di atas merah dan di bawah putih, atau dua buah kerucut dengan puncak saling bertumpu bersusun tegak. Bila alat penangkap ikannya menjulur mendatar lebih dari 150 meter dari kapal, sebuah penerangan keliling putih atau sebuah kerucut dengan puncak ke atas ke arah alat penangkap itu. Bila mempunyai laju terhadap air, sebagai tambahan penerangan yang diatur dalam paragraf ini memasang penerangan lambung dan penerangan buritan. Lanjutan Aturan 26. Kapal penangkap ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan berdekatan dengan kapal penangkap ikan lainnya boleh memperlihatkan isyarat-isyarat tambahan yang diatur dalam ketentuan tambahan 2 dalam peraturan ini. Kapal bila mana tidak sedang menangkap ikan tidak boleh memperlihatkan penerangan atau sosok benda yang diatur dalam aturan ini, tetapi hanya penerangan dan sosok benda yang diatur bagi kapal-kapal sesuai dengan panjangnya.
Aturan 27. Kapal yang tidak dapat diolah gerak dan kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Kapal yang tidak dapat dikendalikan harus memperlihatkan 2 penerangan merah keliling bersusun tegak ditempatkan yang kelihatan sebaik-baiknya. 2 bola atau sosok benda berbentuk bola bersusun tegak di tempat yang kelihatan sebaik-baiknya bila mana sedang melaju terhadap air. Sebagaimana tambahan penerangan yang diatur dalam program ini, dipasang juga penerapan lambung dan penerapan buritan. Kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya, kecuali kapal yang sedang melakukan kegiatan pembersihan ranjau, harus memperlihatkan 3 buah penerangan keliling, bersusun tegak di tempat yang kelihatan sebaik-baiknya. Penerangan yang teratas dan yang terbawah merah dan yang di tengah putih. 3 buah sosok benda bersusun tegak di tempat yang kelihatan sebaik-baiknya. Sosok benda yang teratas dan yang di bawah berbentuk bola dan di tengah belah ketupat. Bila mana mempunyai laju terhadap air sebagai tambahan penerangan subprogram di atas penerangan tian depan atau penerangan tian. Penerangan lambung dan penerangan buritan bila mana berlabuh jangkar sebagai tambahan penerangan dan sosok benda. Sum paragraf 1 dan 2 penerangan atau sosok benda yang diatur dalam aturan 30. Lanjutan aturan 27.